Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Materi kita saat ini masih bersambung dari materi yang berjudul Alkitab Praktis Sepanjang Masa. Sebelum kita lanjut, mari kita meminta hikmat kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini anak-anak siap untuk belajar. Kiranya Engkau memberikan hikmat akal budi kepada mereka, sehingga ketika mereka belajar, mereka boleh mengetahui mana yang Tuhan kehendaki dan mereka boleh praktekkan dalam kehidupan nyata. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tujuan pembelajaran dari materi saat ini, siswa dapat mengetahui hukum moral. Hukum pidana dan perdata yang menurut penelitian jumlahnya sekarang ini kurang lebih 35 juta. Namun Tuhan telah memberikan dalam 233 kata saja, dan ini cukup untuk membuat dunia kita ini aman. Mengapa ada kriminalitas, kekerasan di mana-mana, bahkan di tempat-tempat yang tidak kita harapkan? Ada di keluarga kita, ada di tempat kerja, ada di sekolah, ada di pabrik, ada di desa, ada di kota kecil, bahkan di kota besar. Ada orang-orang yang percaya bahwa hukum Taurat telah dihapuskan, hukum Taurat telah ditiadakan. Nah, mari kita identifikasi sedikit hukum Taurat mana yang dipalangkan dan hukum Taurat mana yang digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan kita saat ini. Nah, dalam hukum Musa ada 4 jenis hukum. Sekali lagi, dalam hukum Musa ada 4 jenis hukum. Yang pertama, hukum moral atau 10 hukum. 10 hukum ini adalah hukum yang mengatur hubungan dalam 2 dimensi yang berbeda, yaitu secara horizontal, mengatur hubungan kita dengan sesama, dan yang kedua secara vertikal, yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Jadi yang bisa mengidentifikasi moral kita dengan sesama atau dengan Tuhan, yaitu dengan hukum moral. Dan yang kedua yaitu hukum sipil. Hukum sipil ini mengatur pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu hukum kesehatan. Hukum kesehatan ini yang mengharuskan semua orang mencuci tangan sehabis buang hajat, dan ini bukan hanya berlaku kepada orang Israel tetapi berlaku juga sampai saat ini. Dan yang keempat yaitu hukum upacara. Hukum upacara ini yang mengatur persembahan korban. Dan semua hukum ini disebut hukum Taurat. Menurut adik-adik, hukum mana yang sudah dipalangkan atau sudah digenapi di kayu salib? Yaitu apakah hukum moral yang mengajak kita untuk jangan berzina, jangan membunuh, apakah itu sudah dipalangkan? Oh, itu masih berlaku. 10 hukum moral masih berlaku sampai saat ini. Apakah hukum sipil yang mengatur pemerintahan? Tidak, itu pun masih berlaku sampai saat ini. Apakah hukum kesehatan? Tidak, hukum kesehatan mengharuskan kita sehabis kita buang hajat kita harus cuci tangan. Bahkan hukum kesehatan mengharuskan kita atau bangsa Israel zaman dahulu, kalau mereka memiliki penyakit yang berjangkit mereka harus diasingkan. Dan itu masih berlaku sampai saat ini, sampai zaman corona masih berlaku. Barang siapa yang terjangkit virus corona dia harus diasingkan.
Bagaimana dengan hukum upacara yang mengatur persembahan korban? Apakah kita saat ini masih berlaku apabila kita berdosa, kita harus membawa domba atau lembu? Tidak. Hukum upacara inilah yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus di kayu salib. Karena Yesus itulah korban yang sebenarnya. Kalau domba di zaman bangsa Israel itu hanya lambang, hanya fotokopi. Yang aslinya yaitu Yesus, dia yang sudah mati. Itulah yang sudah dipalangkan. Hukum upacara itulah yang sudah dipakukan. Dan hukum upacara itulah yang sudah tidak berlaku sampai saat ini. Nah, kita tadi sudah berbicara mengenai hukum moral. Hukum moral ini hukum yang mengatur hubungan kita dengan sesama atau horizontal. Bagaimana supaya bangsa kita aman, bagaimana supaya desa kita aman, kota kita aman, kita harus mengikuti hukum moral. Hukum moral yang pertama yaitu di dalam Matius 22 ayat 30. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum yang pertama yaitu kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan, ini adalah hukum vertikal. Kita dengan Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengikuti hukum yang pertama dan yang utama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu kalau kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, maka kita akan mengikuti atau menuruti hukum yang pertama, hukum moral yang pertama sampai yang keempat. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama ialah kasihilah sesamamu manusia. Jadi kalau kita mau mengasihi sesama manusia, maka kita harus hormati ayah dan ibu karena mereka adalah manusia. Jangan kita membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan mengingini. Kalau kita mengasihi sesama manusia, maka kita melakukan hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Di dalam Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi 10 hukum ini adalah penuntun bagi kita sampai Tuhan datang. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Apakah Anda mengasihi Yesus?